Halo Stepren, sejatinya saya sekarang lagi di kantor, di kantor lama, di kantor kerja saya yang lama, karena masih ada beberapa kerjaan-kerjaan yang kadang-kadang saya masih minta bantu-bantu di sini, jadi saya main ke sini. Gitu. Dan ini sebenarnya kan ini hari Selasa ya. Dan ini jam 7 pagi. Saya tuh capek banget itu kemarin itu, karena kan seperti yang kalian semua tahu, saya tuh sahur. Jadi selama 30 hari sampai April nanti saya sahur itu kan standby-nya tapping live-nya jam 2. Live-nya jam 2 terus sampai jam setengah 5. Nah itu standby-nya kira-kira jam 11 lah. Jam 11 berarti saya berangkat dari kos itu kira-kira setengah 11. Nah kalau tiap hari. Terus saya khusus hari Senin itu standby-nya Trigger. Acara Trigger itu programnya Bang Jegel, Bang Rigen sama Bang Marcel. Itu program bertiga tentang co-host gitu, yang nge-host, ada bintang tamu, acara-acara host tapi kayak talk show lucu banget. Tapi itu standby-nya jam setengah 2, berarti kan saya balik dari kos, terus itu tidurnya bangun, karena tidurnya tuh harusnya dapat 5 jam 6 jam, tapi karena kamar saya tiba-tiba bau panas banget, gak bisa tidur saya, sampai akhirnya jam 8 baru tidur. Jam 8 tidur, jam 12 bangun, terus saya langsung berangkat ke Trans. Nah dari Trans itu sampai sekarang gak bisa tidur karena di pikiran saya ini sebenarnya masih ada masalah. Stres banget, bingung saya ini mau ngomong ke siapa, karena sejatinya saya ini kan masih kuliah online, tiba-tiba dosen itu minta saya offline. Akhirnya saya harus kembali ke Surabaya. Singkat cerita, ya sudah, saya kembali, begitu. Saya kembali ke Surabaya mungkin 1 Mei nanti dari Surabaya. Terus stres saya karena kerjaan di sini kan enak gitu. Ntar kalau balik 3-4 bulan lagi gimana, gitu, stres. Sama saya belum tidur sama sekali dari tadi balik. Kalian pernah nggak udah mata tuh ngantuk banget tapi nggak bisa tidur gitu, nggak tahu kenapa, banyak banget pikiran. Orang hidup selalu dihadapkan dengan masalah bertubi-tubi. Balik ke Surabaya, ya benernya seneng sih ketemu keluarga, ketemu teman-teman lama, tapi timingnya nggak pas gitu. Kalau balik seminggu sekali nih, konsultasi tiap Rabu nih, konsultasi misal tiap hari apa, kayak misal hari Kamis deh. Saya kan nggak mungkin secara finansial naik pesawat pulang pergi, saya nggak sesultan itu dan belum memiliki duit sebanyak itu. Kayaknya kalau duit saya banyak juga nggak kepikiran deh kalau sebanyak itu pulang pergi demi konsultasi. Nah berarti yang paling logis adalah naik bis atau kereta. Anggap saja saya konsultasi itu hari Kamis jam 12 siang, anggap saja. Nah itu berarti saya harus Kamis itu Rabu berangkat, Rabu malam, pagi berangkat. Dan sejatinya Jakarta Surabaya itu 14 jam. Saya bisa 14 jam 280.000. Anggap aja duitnya fine, oke, duitnya aman. Nah terus itu 14 jam.
terus balik lagi 14 jam, benernya aman, tapi kan nggak bisa kan kita kerja kayak gitu kan. Terus anggap aja saya off itu tiap Rabu sama Kamis, Jumat dari sini bisa kerja lagi. Tapi kan kalau dalam waktu 1 bulan cuti 8 kali kan itu mungkin nggak sih? Mungkin, tapi ya attitude gitu. Jadi bingung gitu, kerjaan udah di sini, apa-apa udah nyaman di sini, harus balik. Yang bikin gak rela tuh kerjaannya kan ya nyaman dan kerja, udah pusing aku. Ini nggak bisa tidur, ini udah nggak tidur berapa jam nih. Dan ini di kantor saya sekarang, karena nanti jam 9 bakal ada konsultasi sama dosen via online, dosen pembimbing kedua. Jadi tidur 2 jam di kursi aja, karena ini udah anggap dari tadi tapi nggak bisa tidur. Nggak tahu di kepala ini kayak aduh. Bukan mengeluh hidup ya mengeluh sih. Udah lama juga nggak ngerasain yang bener-bener pusing. Seharian kemarin saya kerja Senin itu, ini kan hari Selasa, kemarin Senin itu otak kemana-mana gitu. Kalau jadi ya balik, niatnya pingin cuti, tapi kalau cuti sayang gitu, udah kuliah berjuang 7 tahun. Kalau misalnya nggak lanjut itu apa ya, benernya nggak apa-apa sih, tapi orang tua juga ngizinin, tapi saya yang kayaknya mau diselesain nggak, tapi ya udahlah, tinggal 3 bulan 4 bulan lagi ya begitu. Nggak tahu ke depannya gimana. Ini saya nggak meminta solusi, tapi ingin cerita aja gitu. Sejatinya kita hidup itu selalu dihadapkan dengan masalah. Masalah toh urip iki. Bersyukur dapat kerjaan, udah hidup sejauh ini. Sebenarnya kalau dibilang saya bisa nyampe ke tahap ini sejauh ini, saya ngerantau Agustus 2021 ini jauh melebihi ekspektasi saya. Tapi tak kenapa gitu, kayak misalnya saya benernya balik ke Surabaya itu nggak balik dari nol juga, tapi kayak sayang gitu sama pertemanan di sini. Bukan berarti di Surabaya nggak happy ya, tapi kan enak gitu kalau misalnya ketemu teman yang bisa saling dukung, bener-bener dukung, yang bener-bener paham gitu. Ya seperti itu. Jadi ini di kantor seperti biasa, di kantor kerjaan masih mendapatkan kerjaan tipis-tipis dari sini, karena sejatinya kita hidup juga butuh cuan. Tapi saya pusing, terkena masalah perkampusan. Akhirnya saya merasakan derita mahasiswa TA, tugas akhir. Ternyata sangat rawan untuk drop out. Saya barusan paham tuh. Dulu tuh saya mikir waktu awal-awal, kok ada gitu mahasiswa yang tinggal TA aja nggak niat. Sama, ternyata ditarik dalam 3 tahun ke depan, dalam 2 tahun ke depan, ternyata saya merasakan itu gitu. Males aku TA itu. Kenapa ya? Soalnya saya dulu jujur tuh merasa kuliah itu adalah jalan utama gitu. Saya ingin menjadi pengacara, saya ingin menjadi notaris. Sayangnya saya tidak sepintar itu. Dan bener kerja juga passion gitu. Saya kuliah hukum tuh karena
penasaran gitu. Kuliahnya seperti gimana sih? Kuliahnya jadi seperti gimana sih? Gitu. Karena ketika begitu udah masuk kuliah, cegrek, nggak penasaran. Seperti itu dijalanin. Saya sampai sekarang tuh mikir, saya bisa hidup itu di tahap ini bukan karena kuliah, bukan karena gelar. Pekerjaan roadman itu juga bukan karena gelar. Kuliah itu penting benernya kalau menurutku ya. Kalau kalian nggak tahu, ini dari opini orang tolol ya, dari opini orang tolol. Saya mikir, murni opini pikiran saya. Kuliah itu penting buat orang yang ingin kerja, yang membutuhkan gelar. Contohnya pengacara, dokter, notaris, dokter, hakim, ya seperti itu. Yang butuh gelar gitu. Kalau orang yang kayak apa ya, sales, terus orang kayak pekerja apa ya, maksudnya kayak, kan banyak kan zaman sekarang kalau orang yang kerja desain itu bukan dari lulusan orang desain, bukan berarti ilmunya nggak berguna ya, tapi maksudnya kan bisa gitu. Tapi beda kalau orang yang gak kuliah hukum, nggak punya gelar tapi pinter banget di hukum, mereka nggak bisa kerja gitu. Dan sebenarnya saya tuh nggak setertarik itu. Ketika saya pikir tuh, ketika dulu waktu aku masih awal-awal SMA itu, aku mikir jadi pengacara tuh banyak duitnya ya, pengacara tuh kaya ya. Ya soalnya aku lihat teman Paris gitu. Buktinya tetanggaku nganggur, pengacara nganggur dia mikirnya karena dia S1 kan, S1 ilmunya kurang makanya nganggur. Kuliah S2 sampai sekarang masih nganggur. Kabarnya katanya pengen ngambil S3 dia. Tambah nganggur, tambah beban, larang S3 itu. Ya udah kayak gitu, itu bikin pusing kayak gini. Makanya dari situ saya lihat kerja itu harus, orang tuh kebanyakan itu ya melihat sesuatu pekerjaan itu duit yang sukses doang, itu brengseknya tuh. Kayak maksudnya bilang, kenapa kamu nggak pengen jadi pengacara aja? Enak pengacara, soalnya dilihat teman Paris. Kenapa nggak jadi notaris aja? Kenapa nggak jadi PPAT aja? Enak lo kuliah hukum. Ya apapun yang kalian lihat sukses itu enak gitu. Tapi balik lagi, kalian nyaman nggak kerja di kayak gitu? Seperti itu. Kalau aku sebenarnya dikasih kantor notaris sudah jadi pengacara, nggak bisa. Maksudnya nggak bisa mungkin, tapi nggak setertarik itu. Lebih enak yang fleksibel gitu, masih happy. Untungnya juga masih belum ada tanggungannya cuma diri sendiri. Nggak tahu juga saya kalau misalnya orang berkeluarga. Respect juga buat orang-orang yang sudah berkeluarga, keren. Maaf nih sampai lari kemana-mana, soalnya pusing saya ini, pingin ngobrol yang lost. Ya makanya kalau balik lagi dulu ketika SMA itu saya mikir, ini nih saya bakal jadi orang sukses, saya ini orang tokoh utama di cerita saya sendiri. Ternyata makin tua makin sadar. Mungkin karena aku tolol ya, mikirnya tuh kayak nganu loh, semudah aku aku lulus jadi pengacara, terus aku kaya, aku nikah, punya istri yang cantik. Aku mikir gitu loh. Dengan anggapan aku kuliah hukum, aku bisa sukses jadi pengacara. Tanpa yang aku sadarin, banyak satu angkatan di kuliah saya kampus saja udah ada 500 orang satu angkatan. Kali 7 misal, kali 7 tingkatan deh 3.500. Kali kan orang seluruh yang ada di Surabaya sudah ada paling 100.000. Kalikan dari seluruh daerah. Kok bisa gitu pengennya sukses
di pekerjaan yang banyak saingannya gitu, kecuali kalian sangat cerdas. Tapi kan saya nggak ngomong pekerjaan itu nggak bisa sukses. Saya melihat kacamata dari saya sendiri. Tolol banget bisa anggap gitu. Saya kayak seakan-akan dunia itu mudah untuk ditaklukkan. Semakin bertambah usia semakin sadar kayaknya angan-angan yang terlalu mudah diwujudkan tuh mimpi doang deh. Sejatinya kita hidup itu perlu usaha yang benar-benar keras gitu. Jujur yang bikin saya terbuka lebar lagi itu karena ikut stand up itu udah mulai sadar tuh waktu ikut stand up tuh. Oh iya, saya nggak niat kuliah tuh karena apa? Karena sebelum masuk kampus saya tuh udah ikut stand up. Udah mulai terbuka tuh otak-otaknya tuh. Soalnya kan mungkin bertemu sama berbagai macam orang-orang keren dengan berbagai latar belakang yang bisa hidup tanpa gelar gitu. Dan nyatanya orang-orang senior saya stand up di Surabaya itu banyak orang-orang keren yang bukan lulusan kuliah, tapi mereka jadi orang yang keren sampai sekarang tuh banyak senior yang masih saya hormatin. Makin ke situ makin terbuka kayaknya pekerjaan yang semua yang template, kayak semua yang diajarkan sama orang lain tanpa kita mengotak-atik sendiri. Misalnya kayak kita dari dosen nih, ilmu dari dosen itu kan sama dikasihin ke semua mahasiswanya tanpa ada yang berubah, ya kalian bakal sama gitu, sama kayak orang-orang lain pada umumnya, nggak ada yang beda, kecuali mahasiswanya yang lain pengen belajar lagi, nganu buku lain lagi. Lah kalau saya kan tipikal mahasiswa yang tolol ya, belajar tuh H-1, itu pun dari rangkuman, nggak baca dari diktat, nggak baca dari undang-undang. Saya itu langsung belajarnya dari rangkuman gitu. Kayaknya nggak fokus jadi dulu. Nggak ngomong juga kalau misalnya saya fokus kuliah bisa IP-nya pintar, kan dasarnya saya memang tolol. Ya seperti itu. Ya mungkin ini saya akan menyelesaikan kuliah. Bukan mungkin, pasti saya selesaikan kuliah ini. Mari berjuang hingga sampai akhir. Kalian kalau ada cerita misalnya pengen dibahas apa gitu, coba ngomong gitu. Siapa tahu lidah saya ngawur ini bisa mengutarakan unek-unek yang kalian rasakan juga. Soalnya emang itu ya, tinggal sedikit itu makin males gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin soalnya ini ya, dulu kan saya di Surabaya kan waktu ketemu sama dosen tuh kan sering, kan gampang karena dekat gitu. Kalau sama di Jakarta ini effortnya terlalu gede gitu. Dan kenapa nggak online aja sih? Kan sebelumnya juga online, dan online aku juga aman-aman aja, Zoom on time, ngerjain tugas, tapi masih minta offline. Ya, tapi namanya daripada kita melawan, dasarnya kita akan terkena attitude. Dosen yang lebih tua juga harus dihargai keputusannya. Mereka bukan tanpa alasan menyuruh kita ngotot buat datang ke sana, mungkin mau pengen ngerti kepribadian kita. Nah, itu sisi positifnya. Sisi negatifnya sebenarnya banyak nguap di sini nih yang nggak tersampaikan di kepala. Ya begitulah. Jadi paling habis lebaran di Surabaya saya sekalian pulang kampung lah, balik lagi Agustus. Kalau misalnya saya balik lagi Agustus tahun 2022, berarti itu kayak deja vu, Stephen. Soalnya sejatinya saya ke Jakarta itu Agustus 2021 tahun lalu. Kalau misalnya bener-bener 2022 ini saya balik Agustus, berarti keren banget sih. Deja vu seperti itu.
Kalian kalau ada cerita-cerita yang sedih-sedih, maksudnya cerita-cerita yang kalian sebel atau apa, bisa komen di bawah, akan saya bacakan. Atau mungkin saya ada cerita yang serupa, saya akan menceritakan itu Stipren. Terima kasih banyak sejatinya sudah mendengarkan opini-opini tolol dari orang tolol ini. Dan maaf saya keluh kesahnya itu tidak tersampaikan dengan jelas karena lebih ke arah muring-muring. Soalnya kemarin Senin tuh tadi Senin lah, kan saya belum tidur. Tadi Senin itu kan sekarang Selasa, tadi Senin nangis saya seharian waktu kerja. Gak tahu, sedih banget, gak kuat ambil keputusan, sampai akhirnya ya udah dihadapin aja lah. Mungkin ini udah jalannya dan mungkin ini yang terbaik. Yakini situ saja. Ya, secari positifnya saja daripada mikir-mikir negatifnya seperti itu. Terima kasih Stipren. Komen kalau ada yang serupa, barangkali saya ada cerita yang sama, saya akan bahas itu. Terima kasih.